Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Putri Wijaya. Saya dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Medan. Hari ini saya akan membuat video presentasi ataupun video edukasi yang mencakup materi penerapan cahaya pada teknologi yang merupakan subbab dari materi gelombang cahaya kelas 11 mata pelajaran fisika. Baiklah, dengan materi ini yaitu ada penerapan cahaya pada bidang teknologi, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu cahaya dan apa sih itu teknologi, apa sih itu penerapan cahaya pada bidang teknologi. Nah, semua itu akan saya jawab dan saya rangkum dalam video saya hari ini. Jadi saya harap kalian dapat menontonnya sampai habis. Nah, lanjut saja. Sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih poin-poin dari yang akan saya jelaskan, materi yang akan saya jelaskan hari ini, ataupun yang sering kita dengar sebagai table of contents. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari gelombang cahaya, apa sih itu gelombang, apa sih itu cahaya, dan yang poin kedua itu saya akan menjelaskan tentang apa sih sifat-sifat dari gelombang, dan yang terakhir ataupun materi yang paling penting menjadi inti dari video presentasi saya hari ini adalah penerapan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada bidang teknologi. Baiklah, lanjut saja kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama, apa sih itu gelombang dan apa sih itu cahaya? Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Selain itu, cahaya disebut juga sebagai paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditujukan cahaya secara bersamaan sehingga dapat disebut dualisme gelombang partikel. Nah, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tentang gelombang. Nah, gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat perantaranya. Bukan zat medium perantaranya. Nah, satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan juga bukit. Dan itu merupakan pengertian dari gelombang transversal yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Dan gelombang juga dapat kita tentukan dengan menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan yang merupakan pengertian dari gelombang longitudinal. Nah, kita juga harus tahu nih tentang cepat rambat gelombang. Apa sih itu cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 detik ataupun 1 second. Dengan pengertian cahaya dan gelombang yang sudah saya jelaskan tadi, kita maka tahu apa sih itu gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik karena arah rambatnya merupakan perpaduan dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Dengan kata lain, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang selalu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang dalam perambatannya saling tegak lurus dan tidak membutuhkan medium. Beda ya pengertian gelombang cahaya dengan gelombang. Kalau gelombang itu dia masih membutuhkan medium. Tapi untuk gelombang cahaya dia tidak membutuhkan medium. Nah, pada slide ini saya ada menampilkan gambar nih, di mana gambarnya ini menjelaskan tentang manusia dapat melihat spektrum optik cahaya yang berada pada rentang 380 sampai 750 nanometer. Itu saya bilang pada sebelumnya, pada sesi sebelumnya. Nah, dalam rentang tersebut manusia akan melihat berbagai warna cahaya. Contohnya pada gambar ini ada warna merah, ada warna hijau, kuning, dan juga warna biru, dan lain-lain. Selain sebagai gelombang, cahaya juga terbuat dari foton yang membuat cahaya dapat merambat dari berbagai ruang meskipun tanpa medium. Cahaya juga termasuk sebagai gelombang transversal karena arah getaran cahaya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Baiklah, lanjut saja kita ke sifat-sifat gelombang. Di sini saya juga ada menampilkan gambar di mana penjelasan dari gambar tersebut sudah saya rangkum. Di mana cahaya dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan yang kedua itu
sifat dari gelombang cahaya itu adalah arah rambat cahayanya tegak lurus dengan arah getarnya, yaitu adalah pengertian dari gelombang transversal tadi ya. Poin ketiga, cahaya merambat menuruti garis lurus. Dan poin keempat, cahaya memiliki energi, guys. Yang kelima, cahaya berasal dari pancaran dalam bentuk radiasi atau tanpa penghantar, ataupun dihasilkan dari pancaran partikel-partikel yang bergerak dan mengandung listrik. Nah, yang terakhir, sifat dari gelombang cahaya ini mengalami pembiasan ataupun refraksi, yaitu materi sebelumnya juga sih ini. Karena kita kan sudah belajar gelombang ya, gelombang ini, gelombang mekanik dan lain-lain. Itu sebenarnya hampir sama saja sifat-sifatnya. Yaitu yang pertama adalah pembiasan cahaya atau refraksi, yang kedua ada interferensi cahaya, yang ketiga adalah difraksi, yang keempat adalah pemantulan ataupun dan polarisasi. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi yang paling ini, yaitu adalah penerapan cahaya dalam bidang teknologi. Nah, di sini saya ada ngambil empat contoh benda ataupun barang yang merupakan penerapan dari cahaya dalam bidang teknologi nih. Yang pertama itu adalah tak lain dan tak bukan adalah mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi Mesin fotokopi adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lainnya. Nah, mesin fotokopi menggunakan serografi nih teman-teman untuk proses kering yang bekerja dengan bantuan listrik maupun panas. Next. Nah, di sini saya ada mencantumkan dua gambar di mana di sini itu yang kiri dari bagian saya ya. Yang kiri itu adalah bagian-bagian dari mesin fotokopi dan yang kanan itu adalah cara kerja dari mesin fotokopi. Nah, jadi bagian-bagian dari mesin fotokopi itu apa aja sih atau komponen mesin fotokopi seperti pada gambar yang di kiri saya ini. Yang pertama itu adalah sensor CCD yang ada di atas, ada wadah toner, ada yang ketiga ada silinder fotosensitif, yang keempat ada roller penetap, yang kelima ada pengakalan pewarnaan, yang keenam ada silinder foto berputar, yang ketujuh ada bagi fotokopi, yang kedelapan ada bagi penyortiran kertas, yang kesembilan ada bagi kertas, dan yang ke-10 adalah casing mesin fotokopi. Nah, itu bisa kalian lihat semua bagaimana bentukannya, di mana tempatnya itu ada di gambar bagian kiri saya, dari arah saya. Nah, yang kanan itu adalah cara kerja dari mesin fotokopi. Bagaimana sih cara kerja dari mesin fotokopi? Nah, jadi pertama-tama letakkan kertas yang hendak kita fotokopi, di mana bagian yang ingin difotokopi dihadapkan ke bawah. Nah, kalian bisa lihat foto yang di kanan saya untuk cara kerja mesin fotokopi. Dan yang kedua, cahaya reflektor akan melakukan fungsi scanning untuk menangkap gambaran di lembar master. Nah, itu lembar master yang di atas ya. Yang ketiga, kemudian toner akan bereaksi secara otomatis sehingga menumpukan tinta ke bagian drum, di mana tinta yang ditumpahkan ini sudah sesuai dengan hasil scan sebelumnya. Dan untuk cara kerja yang terakhir itu adalah drum telah tertuang tinta tersebut, kemudian berputar dan otomatis mencetak hasil scan di permukaan yang telah tersedia di mesin fotokopi tersebut. Nah, untuk drum berputar, untuk toner, kertas, semuanya bentuk-bentuknya, tempat-tempatnya sudah ada di gambar di sebelah kanan saya ini. Baiklah, itu untuk mesin fotokopi. Selanjutnya kita lanjutkan saja dengan mesin scanner. Nah, ini sebenarnya hampir sama-sama dikit ya dengan mesin fotokopi, sama-sama menggunakan laser. Nah, untuk mesin scanner itu sendiri memiliki pengertian, yaitu adalah alat yang membantu komputer mengubah gambar ataupun objek grafis ke dalam kode digital yang dapat ditampilkan dan digunakan pada komputer. Nah, mesin scanner memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sinyal-sinyal listrik analog ke dalam kode-kode digital. Nah, di sebelah kanan saya ini saya ada gambar mengenai komponen scanner. Nah, apa saja sih komponen scanner? Yang pertama
itu ada paling atas ya, namanya permukaan kaca scanner, di mana tempat kita meletakkan gambar. Nah, untuk yang panah-panah ini itu arah cahaya ya teman-teman. Nah, jadi dari gambar dia mengarahkan cahaya ke cermin, dari cermin ke lensa, dari lensa ke CD, dan dari CD ke ADC dan langsung ke komputer. Nah, pertama dari lampu sih. Dan untuk komponennya seperti yang ada pada gambar ada lampu, cermin, lensa, ADC, CD, komputer, dan gambar ya sebagai video. Lanjut, kita ke bagaimana sih prinsip kerja ataupun cara kerja dari mesin scanner. Nah, di sini saya juga ada mencantumkan gambarnya, namun akan saya jelaskan lagi. Nah, gambar yang akan dipindai diletakkan di atas permukaan kaca pemindai. Nah, yang kedua, sebelum gambar dipindai, komputer akan menentukan seberapa jauh motor stepper yang membawa lampu akan maju. Jaraknya ditentukan oleh panjang gambar dan posisi gambar di kaca pemindai. Nah, pada saat lampu mulai menyala dan motor stepper akan mulai berputar untuk menggerakkan lampu hingga posisi akhir gambar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, cahaya yang dipancarkan lampu ke gambar akan segera dipantulkan nih. Kemudian, pantulan yang dihasilkan akan diteruskan oleh sejumlah cermin menuju lensa scanner. Yang kelima, cahaya pantulan tersebut akhirnya akan sampai ke sensor CCD. Yang keenam, sensor CCD akan mengukur intensitas cahaya dan panjang gelombang yang dipantulkan dan merubahnya menjadi tegangan listrik analog. Ketujuh, tegangan analog tersebut akan diubah menjadi nilai digital dan alat pengubah ADC atau ADC itu analog to digital. Nah, tahap yang terakhir itu adalah sinyal digital dari sensor CCD akan dikirim ke logic board dan dikirimkan kembali ke komputer dalam membentuk data digital yang menunjukkan warna pada titik-titik gambar yang dipantulkan. Itu merupakan bentuk dari gambar yang telah saya cantumkan di slide ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya ke mesin ronsen yang sering kita temukan di rumah sakit. Kiri ini ada gambar mesin ronsennya dan kita langsung saja ke apa sih pengertian dari mesin ronsen. Nah, foto ronsen menggunakan sinar X sebagai pemantul cahayanya. Seperti pada gambar tersebut ya, jadi si ronsen menggunakan sinar X sebagai pemantul cahayanya. Namun tidak seperti cahaya lampu yang dapat bersinar terang, sinar ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, untuk memotret bagian dalam tubuh seseorang harus berada di antara tempat penyimpanan film dan tabung yang memancarkan sinar X tersebut. Nah, sinar X ini menembus kulit dan bagian tubuh lain kecuali tulang. Nah, bayangkan sinar ini kemudian direkam pada film. Nah, setelah film tersebut dicuci, bagian yang tidak dapat ditembus sinar X akan berwarna hitam. Contohnya tadi seperti tulang ya. Ya, sedangkan bagian yang dapat ditembus oleh sinar X akan berwarna. Kita langsung saja ke prinsip kerja dari sinar X ataupun sinar X ini yang bekerja pada mesin ronsen di slide sebelumnya ya. Atau sinar X yang dihasilkan dari suatu logam. Sinar X sebagai pemantul cahayanya. Nah, saya mau menjelaskan tentang sinar X tersebut. Prinsip kerjanya. Ya, jadi sinar X itu ada atau X-ray diffraction atau sering disebut dengan XRD adalah eh, suatu sinar X yang dihasilkan dari suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang tertentu sehingga dengan memvariasi besar sudut pantulan sehingga terjadi pantulan elastis yang dapat dideteksi. Nah, maka menurut Bragg, jarak antar bidang atom dapat dihitung dengan data difraksi yang dihasilkan pada besar sudut-sudut tertentu. Nah, difraksi sinar X ini terjadi pada hamburan elastis penempatan sinar X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. Hamburan monokromatis sinar X dalam fase tersebut memberikan interferensi yang konstruktif ataupun dasar dari penggunaan difraksi sinar X ini adalah untuk mempelajari kisi kristal dan pengertian dari kisi kristal tersebut adalah berdasarkan persamaan Bragg. Lanjut saja kita ke dioda
laser atau yang terakhir ya ini. Nah, jadi kita langsung saja ke pengertian dioda laser. Dioda laser adalah komponen semikonduktor yang bisa menghasilkan radiasi koheren yang dapat dilihat oleh mata atau dalam bentuk spektrum inframerah atau infrared atau IR ketika dialiri arus listrik. Nah, radiasi koheren adalah radiasi yang dimana semua gelombang berasal dari satu sumber yang sama dan berada pada frekuensi dan fasa yang sama juga. Nah, kata laser itu adalah singkatan dari light amplification by stimulated emission of radiation, yang artinya adalah mekanisme dari suatu alat yang memancarkan magnetik melalui proses pancaran terstimulasi. Nah, radiasi elektromagnetik tersebut ada yang bisa dilihat oleh mata normal dan ada juga yang tidak bisa dilihat oleh mata normal atau kita nggak bisa lihat dari mata telanjang. Nah, kita lanjut ke adapun prinsip kerja dioda laser. Di sini saya sudah menampilkan gambar ya, di mana penjelasannya adalah setiap atom menurut teori kuantum hanya bisa menghasilkan energi dalam tingkat wilayah tersebut saja. Atom tersebut biasanya berada pada keadaan dasar atau saat energi masih dalam keadaan rendah. Nah, ketika atom-atom dasar tersebut diberikan energi yang cukup sehingga bisa pergi ke salah satu tingkat yang lebih tinggi, maka peristiwa tersebut dinamakan dengan penyerapan. Setelah atom tidak lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian berada pada level tertentu dengan waktu yang begitu singkat, maka atom akan kembali pada keadaan dasar. Kemudian atom tersebut akan memecahkan foton dalam proses. Proses ini dimaksudkan yaitu untuk emisi spontan. Dalam pemancaran foton yang diserap dan diproses oleh penyerapan dari emisi spontan terjadi di sumber cahaya konvensional. Nah, atom yang dalam keadaan masih tereksitasi akan dihantam oleh foton yang berasal dari luar. Foton yang akan menghantam tersebut mempunyai ketetapan energi yang sangat benar-benar dibutuhkan oleh emisi spontan. Nah, atas kejadian tersebut, maka foton luar meningkat karena sudah ditambahkan dari atom tereksitasi. Nah, setelah foton dalam keadaan maksimal, maka foton akan dikeluarkan dana keadaan pada fase yang sama dan tereksitasi. Nah, proses pengeluaran foton yang tereksitasi ini disebut dengan prinsip kerja di dioda laser. Kunci dari laser yang keluar yaitu mempunyai panjang gelombang yang sama dengan cahaya yang dipancarkan. Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya harap bagi yang menonton ataupun Ibu Gastima bisa mengerti dan memahami dengan materi yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi yang menonton juga. Baiklah, itu saja penerapan ataupun aplikasi gelombang cahaya pada bidang teknologi. Begitu juga dengan apa sih pengertiannya dan juga sifat-sifatnya dan juga penerapan pada bidang teknologi gelombang cahaya pada mesin fotokopi, alat ronsen, mesin scanner, dan juga mesin X tadi ya, dan juga mesin X tadi. Nah, baiklah, ataupun dioda laser tadi maksud saya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya memohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu, baik itu suara jalanan ataupun suara lainnya, karena memang lagi tidak kondusif ya keadaannya sekarang. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya.